He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Selamat pagi adik-adik semuanya. Aku harap kalian keadaan sehat semuanya. Pagi hari ini kita akan menerima sukacita dari Tuhan. Oleh karena itu kita menyanyikan bersama-sama lagu Sukacita dari Surga. Adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut ke dalam puji-pujian dan ibadah selanjutnya, saya mengajak untuk adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Saya pimpin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati kami semua di dalam keadaan yang sehat selalu. Kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya, dan serahkan semuanya dari dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahu nggak siapa sahabat kita yang selalu berada di sisi kita dan selalu memberikan kita kekuatan? Yaitu adalah Yesus. Yesus itu adalah sahabat kita yang selalu berada di sisi kita dan selalu memberikan kita kekuatan. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu Yesus Kaulah Sahabatku. Hidup yang kupilih buatku berarti.
mengizinkan Tuhan Yesus untuk hadir di tempat ini untuk bisa bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Mari kita nyanyikan arti kehadiran. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Aha. Silakan Lausa Aha. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat dari Lausa Aha ya. Nah, setelah kita menaikkan puji-pujian tadi, apakah adik-adik sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bagus. Nah, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Good job. Karena begitulah Laskar Kristus, siap siaga. Oke, mari kita buka Alkitab di Kejadian ayat 9.
Kejadian 6 ayat 9, mari kita baca sama-sama ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mari kita buka satu ayat lagi di Kejadian 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik, di dalam perikop yang tadi kita baca, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang hidup di dalam dosa, hidup tidak benar dan tidak mau melakukan perintah Tuhan lagi. Tetapi ada Nuh yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena Nuh tidak ikut-ikutan hidup di dalam dosa. Tapi Nuh mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itulah yang membedakan Nuh dengan orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Maksudnya apa ya? Nuh dia mau berjalan dengan Tuhan. Nuh di dalam hidupnya sehari-hari dia mau berkomunikasi dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, curhat-curhatan sama Tuhan. Jadi di situ Nuh tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Wow, hidup Nuh itu luar biasa ya adik-adik. Nah, karena sering ngobrol-ngobrol, sering curhat-curhat sama Tuhan, akhirnya Tuhan berkata begini kepada Nuh. Nuh, kau buatlah bahtera. Ini rinciannya ya Nuh, panjangnya segini, lebarnya segini, luasnya segini, dengan ruangan-ruangannya. Dan Nuh, kamu bikinnya di atas gunung sana ya. Nah, menurut adik-adik, perintah Tuhan ini masuk akal nggak ya? Bikin bahtera atau kapal itu adik-adik di atas gunung. Padahal kalau biasanya orang bikin kapal itu deket-deket yang ada airnya ya, setidaknya ya di tepi pantai lah atau di sungai ya. Ini Tuhan perintahkan Nuh bikin bahteranya di atas gunung sana. Pusing ya adik-adik. Nah, tetapi menurut adik-adik bagaimana sikap Nuh? Ternyata Nuh taat ya. Nuh mau melakukannya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Ya, dia bolak-balik ke kota, ambil bahan-bahan yang mau dibuat untuk membuat bahtera itu ya. Karena bikinnya di gunung sana, tahu nggak adik-adik? Nuh itu diejek-ejek loh sama teman-teman, sama tetangganya. Bahkan ada yang bilang gini, artinya apa adik-adik? Gila. Tetapi bagaimana sikap Nuh dengan orang-orang yang mengejeknya itu? Dia tidak peduli. Dia tetap fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan dan terus membuat bahtera itu. Seperti ini ya adik-adik. Dia terus membuatnya. Lebarnya berapa? Panjangnya berapa? Ada ruangannya. Ya, dia terus membuatnya bolak-balik mengangkut bahan-bahan yang akan digunakan ya. Dia terus membuat kapalnya seperti ini ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik boleh coba juga ya untuk membuatnya di rumah ya. Bikin kapal seperti biasa ya. Dan tereng, kapal itu pun jadi. Nah, begitu kapal ini jadi, Tuhan berkata lagi kepada Nuh begini, Nuh, dalam waktu 7 hari ini kau kumpulkanlah binatang-binatang yang ada sepasang-sepasang ya Nuh. Nah, adik-adik tahu nggak sepasang-sepasang itu? Ada betinanya, ada jantannya, atau kata lainnya ada ceweknya, ada cowoknya. Sepasang-sepasang dalam 7 hari. Wah,
menurut adik-adik pekerjaan ini mudah nggak adik-adik? Sulit ya. Tapi menurut adik-adik bagaimana sikap hatinya? Nu taat lagi. Dia mau mengerjakan lagi ya. Bayangkan ya pekerjaannya ya adik-adik, mengumpulkan binatang sepasang-sepasang dalam 7 hari. Itu bukan pekerjaan yang mudah loh adik-adik. Kalau kita dikasih tugas sama mama papa kita pasti mengeluh, aduh mama kasih pekerjaan lagi. Tidak begitu ya, dia langsung melakukannya. Mending kalau binatang itu kecil-kecil, imut-imut ya adik-adik. Ini binatangnya adik-adik ingat nggak yang waktu cerita tentang hari penciptaan? Binatang itu ada di air, ada di atas pohon. Terus binatangnya ada yang nggak liar, tapi ada binatang yang buas. Wow, kita kebayang nggak bagaimana mengumpulkan sepasang binatang itu plus makanannya. Oh, ternyata orang benar itu ya adik-adik, ada penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan menyertaimu dalam pengumpulan binatang-binatang itu. Dan binatang itu pun dimasukkan ke dalam baterainya di ruangan masing-masing. Ya. Begitu 7 hari sudah semua dikumpulkan, Tuhan berkata lagi kepada Nuh begini, Nuh, kau kumpulkanlah keluargamu dan naikkanlah mereka ke atas batera. Nuh lagi-lagi taat melakukan perintah Tuhan. Ya, Nuh mengajak istrinya, anaknya, menantunya, mereka dinaikkan ke atas batera. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menutup pintu batera itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan menurunkan hujan 40 hari, 40 malam lamanya. Kebayang nggak adik-adik? 40 hari, 40 malam hujan terus-menerus tiada henti. Kita yang tinggal di Bali aja nih adik-adik, yang beberapa hari yang lalu hujan dari malam sampai ke pagi, pagi sampai ke malam. Hasilnya apa-apa deh? Ternyata di depan rumah kita itu banjir. Bahkan sampai masuk ke dalam rumah kita. Kita nggak bisa tidur. Kita bantu mama papa ngangkat kasur itu ke atas meja ya. Jadi seharian semalaman kita begadang, tidak tidur jadinya ya adik-adik. Nah, selama 40 hari 40 malam kira-kira seperti ini. Nah adik-adik, hujan dalam 40 hari 40 malam kira-kira seperti ini ya adik-adik. Coba adik-adik perhatiin ya. Nah di sana adik bisa lihat kalau airnya semakin tinggi dan adik-adik tahu ciptaan Tuhan seperti tumbuhan, hewan, manusia, bahkan gunung yang tinggi sekalipun itu semua terendam dengan air. Artinya apa adik-adik? Orang yang hidup tidak benar dan tidak mau mengikuti perintah Tuhan itu adalah menuju kebinasaan, tenggelam semuanya adik-adik. Tapi adik-adik coba perhatikan, batera di situ adalah menandakan bahwa orang yang hidup benar dan mau mengikuti perintah Tuhan. Dia menuju keselamatan. Nah, adik-adik, Tuhan tidak memperlakukan orang yang tidak benar dan yang benar dengan hukuman yang sama, ya. Orang yang hidup tidak benar dan tidak mau mengikuti firman Tuhan, apa yang Tuhan omongkan, apa yang Tuhan katakan, kalau dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi Tuhan membenarkan orang yang hidup taat dan mau melakukan perintahnya, dan ujungnya adalah keselamatan. Jadi adik-adik, mana yang mau adik-adik pilih? Hidup dalam ketidaktaatan atau hidup di dalam ketaatan? Mari kita melakukan hidup taat di dalam Tuhan, yaitu
Sama seperti Nuh, mau hidup bergaul dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melakukannya dengan bangun tidur. Kita baca Alkitab setiap hari satu pasal dari Kejadian sampai ke Wahyu, ya. Meskipun saat ini kita belum mengerti tentang apa yang kita baca, tapi di dalam perjalanan kita membaca Alkitab itu, nanti Tuhan akan berbicara sendiri dengan kita. Misalnya contohnya ya, Lause waktu itu sangat tidak suka membaca Alkitab yang di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena di situ banyak berkelahi, saling membunuh. Jadi Lause tidak suka. Tetapi begitu mendengarkan seorang hamba Tuhan yang berkata begini, kau bacalah itu Alkitab setiap hari satu pasal dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti di tengah-tengahnya kau akan tahu Tuhan akan berbicara denganmu. Nah, Lause pernah mengalaminya loh adik-adik. Waktu itu bangun tidur Lause baca ada satu ayat, janganlah marah sampai sebelum matahari terbenam. Ternyata begitu Lause pergi dari rumah, Lause ketemu orang yang menjengkelkan, itu membuat Lause marah ya. Yang marahnya itu sampai matahari tenggelam, Lause masih marah. Sampai jam tidur, Lause masih marah. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Lause tidak bisa tidur. Terus Lause merenung, aduh kenapa nih nggak bisa tidur ya? Ternyata Tuhan mengingatkan lagi, tadi pagi kau baca apa ya Aha? Oh iya ya, jangan marah-marah ya. Kenapa aku marah-marah ya? Akhirnya Lause berdoa, Tuhan maafkan saya tidak mau marah-marah lagi sama orang yang membuat saya jengkel itu. Besok saya ketemu dia, saya akan langsung tegur. Dan Lause diberi ketenangan, Lause bisa tidur nyenyak. Jadi adik-adik, kita terus saja membaca Alkitab itu ya, satu pasal satu hari dari Kejadian sampai Wahyu, sampai Tuhan berbicara sendiri dengan adik-adik ya. Dan seperti kita mencontoh Nuh, hidup bergaul dengan Tuhan, kita sering ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Lewat apa adik-adik? Lewat doa ya. Doa itu nggak mesti harus masuk ke kamar, kunci pintu berdoa gitu ya. Tidak adik-adik ya. Adik-adik bisa berdoa di mana saja, kapan saja ya. Saat perjalanan ke sekolah adik bisa berdoa. Saat kita mengunjungi opa oma kita bisa berdoa. Saat kita lagi sedih ya, kita juga bisa berdoa, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku ini gini loh ya. Jadi kita curhat sama Tuhan. Nanti Tuhan akan memberi ketenangan kepada kita dan memberi jalan kepada kita ya. Jangan lupa baca Alkitab, berdoa, dan terakhir adalah kita memberitakan Injil. Bagaimana memberitakan Injil ya? Bahwa Tuhan itu adalah juru selamat saya, juru selamat pribadi saya. Bukan dengan, nggak mesti harus seperti Lause Aha ya, di mana-mana harus bawa air dan perahu. Tidak mesti seperti itu ya adik-adik. Adik-adik yang sekarang sekolah, mungkin di sekolah pada saat ulangan misalnya, ada teman kita lagi nyontek, mungkin tadi malam dia nggak belajar ya, jadi dia nyontek. Adik-adik bisa menegurnya loh ya. Aldi, kau janganlah menyontek, lebih baik kau dapat nilai 3 hasil sendiri daripada kau dapat 9 dari nyontek. Nah adik-adik itu bisa kita katakan kepada teman kita, siapa tahu nanti malam dia bertobat dan besok ulangan lagi dia tidak nyontek ya. Nah itu salah satu perbuatan kecil kita. Mungkin adik-adik yang masih kecil ini, misalnya kita main ke rumah teman kita, di sana ada mainan helikopter yang bisa terbang-terbang itu ya adik-adik. Adik-adik pengen sekali memilikinya. Akhirnya adik-adik ambil dan sembunyikan di dalam baju dan bawa pulang. Wah, no, itu tidak boleh ya adik-adik. Karena kalau kita rajin baca Alkitab, kita akan tahu ada firman Tuhan di situ yang mengatakan bahwa jangan mencuri. Ya, adik-adik, lebih baik adik-adik main sama-sama dengan temannya, dan kemudian pulang, adik-adik kan sering dikasih uang jajan tuh sama papa mama. Adik tabung. Kalau sudah banyak, adik belilah mainan yang adik suka. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan
supaya kita tetap hidup benar dan tidak membantah perintah Tuhan Yesus. Ya, sekarang Lause bertanya lagi kepada adik-adik, mana yang mau adik-adik pilih? Hidup tidak benar, hidup berdosa, tidak melakukan perintah Tuhan, atau hidup benar, tidak ikut-ikutan berdosa dan melakukan perintah Tuhan? Semuanya ada di pilihan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Terima kasih ya Bapa, tolong kami supaya di dalam kehidupan kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Grace is the love and mercy of God, freely given to us by God, because He desires for us to have it. He's giving you and me a gift, not because we've earned it, but because He wants us to have it. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu.